Saudara, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal sebagai balasan ke Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan gelombang ke-37 pada Selasa waktu setempat. Sementara media Iran lainnya, Irna News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Israel di Haifa dihantam oleh drone Iran dalam beberapa jam terakhir. Jubir dari Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya bilang serangan sebagai respons atas pemboman depot minyak Iran di Tehran dan Alborz. مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Ribuan pelayat menghadiri pemakaman para pejabat Iran yang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel. Prosesi pemakaman berlangsung di alun-alun Enghelab di ibu kota Iran, Tehran. Selama prosesi, pelayat sering meneriakkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel. Hal itu sebagai respons atas kematian pejabat mereka yang dianggap akibat serangan dalam situasi geopolitik yang memanas. Sementara itu, puing-puing berserakan di dekat lapangan Resalat Tehran, Iran akibat serangan udara Israel pada Selasa waktu setempat. Organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah menyebut setidaknya 6 orang tewas akibat serangan ini. Saudara, militer Israel melancarkan serangan ke kota Tabriz, Iran. Serangan ini diklaim menargetkan pusat komando utama Iran. Asap tebal ini menyelimuti langit Tabriz setelah ledakan mengguncang kota tersebut. Ledakan ini menyebabkan sejumlah warga panik untuk menyelamatkan diri. Militer Israel melakukan serangan gabungan di Tehran dan Tabriz untuk menembus pertahanan Iran. Militer Amerika Serikat kembali merilis video peluncuran misil dari kapal perusak USS Frank Patterson Jr. saat sedang berlayar di Laut Arab. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meningkatkan perang dengan Iran jika negara tersebut memblokir pengiriman minyak dari Timur Tengah. Perang di Timur Tengah belum berakhir. Amerika Serikat, Israel, dan Iran justru saling berbalas serangan, adu kekuatan tempur. Jantung pertahanan musuh jadi target untuk dilumpuhkan. Memasuki pekan kedua, saling serang Iran dan Amerika Serikat masih sengit. Kedua pihak yang berkonflik saling berbalas serangan, menargetkan jantung pertahanan musuh. Militer Amerika Serikat mengincar peluncur rudal Iran serta kapal perang untuk melumpuhkan Teheran. Israel juga menyasar peluncur rudal yang dimiliki Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perang melawan Iran akan segera berakhir.
I think you could say it both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Sementara Iran sama sekali tak mengendorkan serangan ke pihak lawan. Rudal dan drone Iran dikerahkan lewat operasi True Promise War. Serangan Iran menghujani Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tidak hanya rudal, Iran juga mengandalkan drone, salah satunya yang paling ikonik saat ini adalah Shahid 136. Drone ini didesain untuk serangan satu arah. Drone juga sulit dideteksi radar karena ukurannya dan mampu terbang ratusan kilometer untuk menghantam target dengan hulu ledak sekitar 40 hingga 50 kg. Jenis drone lain yang juga jadi andalan Iran adalah Muhajir 10. Jangkauan drone ini hingga 2000 km, memungkinkan serangan ke target strategis yang sangat jauh. Drone juga digunakan dalam operasi militer Amerika Serikat ke Iran dengan nama Operation Epic Fury. Salah satunya adalah LUCAS. Low Cost Unmanned Combat Attack System ini adalah senjata terbaru AS dalam serangan ke Iran. Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan konflik dengan Amerika Serikat dan Israel hanya akan berakhir jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Wamenlu Iran juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran. الان دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Amerika Serikat dan Iran kian sengit, saling unjuk kekuatan tempur, saling klaim perang panjang, hingga siapa penentu akhir perang-perangan. Perang panjang dan berlarut-larut berpotensi membuat dunia bergejolak. Sejumlah negara bersiap mengantisipasi dampak ekonomi akibat perang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara membahas soal peta kekuatan perang Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kita sudah bersama dengan pengamat militer yang juga merupakan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Selamat malam, Mas Anton. Selamat malam, Mbak Valen. Ya, semoga kabar baik untuk Anda. Mas Anton, ini kan intensitas pertempuran masih tinggi padahal sudah berlangsung selama 2 pekan. Bagaimana Anda melihat kapasitas Iran, Amerika Serikat, dan Israel dalam pertahanannya untuk bertahan? Pertama, kalau kita lihat ya dalam model peperangan kali ini itu kan namanya peperangan asimetris ya. Dengan kata lain bahwa kekuatan militer sebenarnya dari para pihak yang bertikai itu tidak imbang. Jadi yang besar adalah Iran dan Israel berserta sekutu, yang kecil adalah Iran dalam hal ini. Itu satu. Kedua, karena peperangan asimetris, maka kemudian indikator menang atau kalah itu yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak dari dari Amerika Serikat misalnya tadi Pak Donald Trump sudah jelas mengatakan bahwa mereka sudah berhasil untuk melakukan wipe out, lalu juga kemudian mereka sudah berhasil untuk menghilangkan kekuatan militernya dan lain-lain. Itu kenyataannya kan enggak. Satu, kenapa saya bilang itu enggak? Yang pertama adalah mereka
jelas kekuatan militer dari Iran itu tidak mati, gitu. Iran masih sampai hari ini itu masih melakukan perlawanan. Itu satu. Kedua, apakah kemudian perlawanan berakhir ketika Imam Besar Khomeini itu meninggal? Jawabannya tidak. Justru mereka itu menyiapkan penggantinya, gitu, penggantinya yang namanya Mujtaba. Yang jelas perlawanan hari ini itu tuh nggak berakhir. Nah, yang ketiga, bagi saya, sampai kapan ini kemudian perangnya ini bisa berlangsung, ini yang kemudian masih menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena banyak pihak, gitu ya, banyak pihak ini cenderung tidak mampu untuk memprediksi apa yang sampai kapan perang ini akan berakhir. Kenapa? Karena kemudian dari tekanan-tekanan yang muncul, gitu ya, Iya. itu masih tetap berlangsung sampai sekarang. Itu sih Mbak Valen. Ya, tapi kalau melihat dari proses peperangan yang terjadi, jika hari pertama itu serangan, hari kedua balasan, sekarang itu masuk di tahapan apa sih, Mas Anton? Nah, kalau misalnya cerita tentang operasi militer, itu ada namanya rencana kampanye militer. Rencana kampanye militer tentu itu dimiliki oleh yang melakukan serangan, ya. Jadi yang melakukan serangan dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Yang namanya rekam itu pasti biasanya ada fase-fasenya. Nah, fase-fasenya itu memang durasinya tergantung. Dia tidak mengikuti berapa hari, berapa minggu misalnya. Itu yang kita tidak tahu, gitu ya. Jadi karena itu dimiliki oleh Amerika Serikat, gitu. Tapi sejauh ini kita masih melihat bahwa satu, intensi saling balas itu masih berlangsung. Ya. Dengan kata lain, ini peperangan masih dalam intensitas tinggi. Walaupun misalnya Menhan Hegseth, ya, Menteri Peperangan Hegseth, misalnya Pete Hegseth bilang bahwa ini kekuatan misalnya Iran sudah 90% kalah atau drone 80% kalah. Bagi saya itu juga seakan-akan jadi misleading. Kenapa? Apa yang menjadi indikatornya indikatornya bahwa kekuatan itu sudah berakhir. Bahwa Tapi Iran, sorry Mas Anton, kalau perang ini terus berlarut-larut, siapa yang bertahan lebih lama? Nah, ketika kita bicara tentang peperangan asimetris, tadi yang saya bilang bahwa strategic objektifnya dari para pihak yang bertiga itu berbeda-beda, gitu ya. Kalau misalnya dari Amerika, bagaimana dia bisa melumpuhkan secara efektif Iran, tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi bagi Iran, selama dia bisa melakukan perlawanan, itu adalah bentuk kemenangan. Jadi Iran menunjukkan seberapa lama dia bisa resilient, itu adalah kemenangan dari Iran. Jadi Anda mau katakan bahwa yang bisa jadi penentu kemenangan adalah yang paling bisa melakukan penyerangan secara terus-menerus, atau gimana? Ya, jadi Iran walaupun misalnya hari ini cuma nyerang 1, nyerang 2, itu bagi Iran adalah bentuk kemenangan. Bahwa saya masih belum tunduk. Kan kemarin Presiden Donald Trump bilang dia minta unconditional surrender, yang itu impossible kata Iran. Enggak. Dan itu ditunjukkan, gitu, dengan serangan lawan. Pokoknya 1-2 hari pertama itu kan tunjukkan bahwa kita berhasil untuk melakukan wipe out pimpinan-pimpinan, gitu. Tapi kan kenyataannya Anda bisa lihat bagaimana serangan drone, bagaimana serangan misil, itu kan angkanya sangat fantastis. Ya. Dan inilah bentuk resiliensinya Iran. Jadi Iran itu kan tumbuh dengan peradaban ribuan tahun, gitu ya. Jadi Amerika itu baru berapa mulai peradabannya? 1700. Iran dari sebelum Masehi. Jadi peradaban Iran tuh terbangun kuat saat ini itu dengan peradaban yang sangat solid, gitu. Jadi dia tidak akan mudah untuk hancur hanya dengan serangan 1-2 hari, 2 minggu, 3 minggu. Saya tidak yakin misalnya Amerika sudah menyatakan, ini kita akan menyiapkan perang 4-8 minggu akan selesai. Saya tidak yakin dengan itu. Baik. Terima kasih sudah berbagi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV, Mas Anton Ali Abbas, selaku Kepala Center for